Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Mitra Indonesia, yakni dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Manajemen CSR dengan dosen pengampu Ibu Meita Sekarsari MSAK. Kami terdiri dari 4 orang anggota kelompok. Baiklah, langsung saja video presentasi dari kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi mengenai budaya perusahaan. Perkenalkan, nama saya Hesti Yulistiani dengan NPM 1951826. Perkenalkan, nama saya Rini Windasari, MPS 191580031. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Manulang, NPM 1951821. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajawan Rizal, Prodi Kewirausahaan, NPM 1951834. Budaya perusahaan. Menurut Askenesi, Widerson, dan Peterson, budaya perusahaan adalah makna, nilai, sikap, dan keyakinan bersama yang diciptakan dan dikomunikasikan dalam sebuah organisasi. Menurut Sein, budaya perusahaan adalah seperangkat asumsi implisit bersama yang diterima begitu saja, yang dipegang oleh anggota organisasi dan yang menentukan bagaimana mereka memandang, memikirkan, dan bereaksi terhadap berbagai lingkungan mereka. Budaya perusahaan lebih dari seperangkat aturan perusahaan, pernyataan misi dan tujuan perusahaan, atau bahkan seperangkat nilai bersama. Aspek budaya yang terlihat. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai yang dianut adalah nilai-nilai terbuka organisasi, pernyataan misi, tujuan, dan sasaran perusahaan. Dengan kata lain, tujuan dan aspirasi yang dinyatakan dari organisasi yang diberitahukan kepada seseorang yang baru mengenalnya dan yang telah dikenal oleh staf yang ada melalui pelatihan dan manajemen. Kedua yaitu artefak. Artefak bagi suatu organisasi merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai yang dianut. Misalnya, dalam struktur hierarki organisasi, pengaturannya untuk manajemen dan pengawasan, kebijakan dan prosedur dalam buku pegangan staf karyawan. Ketiga, aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis adalah aturan organisasi yang tersembunyi atau tidak tertulis yang dapat diturunkan dari budaya nasional yang berlaku atau aturan bisnis yang tidak tertulis. Sosiabilitas versus solidaritas. Sosiabilitas secara efektif merupakan untuk keramahan, pendekatan terbuka untuk orang asing. Dengan kata lain, pendekatan organisasi pada hubungan sosial daripada mencapai tugas dan tujuan. Sebuah organisasi yang menghargai solidaritas di sisi lain sangat berorientasi pada tugas. Ini menghargai pencapaian tujuan, mendapatkan hasil, mencapai tujuan melalui interaksi sosial dan pendekatan dalam organisasi adalah pada hasil. Subbudaya dan budaya tandingan. Dalam setiap organisasi akan ada berbagai subkelompok dan aliansi yang menciptakan jaringan dan hubungan melalui organisasi dan melintasi batas-batas organisasi. Subbudaya ini berbagi pola perilaku dan filosofi yang muncul dari latar belakang, pelatihan, kelas sosial, pendidikan, atau afiliasi lain yang menciptakan ikatan yang lebih kuat daripada sekedar bekerja sama. Iklim organisasi, budaya organisasi, dan iklim organisasi bukanlah hal yang sama. Pada dasarnya, iklim organisasi didefinisikan sebagai pengalaman sehari-hari karyawan. Sedangkan iklim perusahaan adalah tanggung jawab manajemen dan mungkin mewakili aspek yang paling terlihat dari pengalaman manajemen sehari-hari dalam tindakan yang dialami oleh karyawan. Cara yang dilakukan antara lain menetapkan standar dan memasukkan ke dalam kebijakan yang dapat dilakukan oleh karyawan, mengikuti kebijakan mereka sendiri dan memimpin dari depan, mendorong inisiatif dan kerjasama. Moralitas perusahaan. Para peneliti di Australia menurut Farrell, Covid, dan Farrell di 2002 mengemukakan bahwa pengaruh kode etik terhadap perilaku karyawan sangat minim. Yang paling mempengaruhi mereka dalam praktiknya adalah moralitas masyarakat yang berlaku daripada di tempat kerja mereka. Jika karyawan perusahaan tidak memiliki kode perilaku moral yang berfungsi
asumsi selain yang ditetapkan oleh masyarakat secara keseluruhan, mereka tidak akan pernah mengadopsi nasihat manajemen tentang melakukan hal yang benar apapun itu. Nada di atas mengacu pada bagaimana kepemimpinan organisasi menciptakan suasana etis atau tidak etis di tempat kerja. Sikap dan tindakan manajemen akan menentukan nada atau budaya organisasi. Jika manajemen senior menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai etika dan mengamati kebijakan dan prosedur pengendalian mereka sendiri, ini akan mempengaruhi perilaku di seluruh organisasi. Etika di tempat kerja. Pada tahun 2008, Institut Teknika Bisnis melakukan survei terhadap perdagangan karyawan tentang etika di tempat kerja. Dilakukan melalui Morris dan milik Kredibilitas sebagai survei yang valid secara statistik. Survei pertama dilakukan pada tahun 2005 dan ada beberapa perubahan menarik sejak survei pertama dilakukan. Dibandingkan dengan tahun 2005, kerja penuh waktu Inggris umumnya lebih sedikit toleran terhadap praktik tidak etis di tempat kerja. Terus karyawan merasa tidak terlalu tertekan untuk mempromosikan standar etika dalam tempat kerja mereka. Peningkatan pelatihan staf dan penyebaran saran tentang apa yang harus dilakukan. Terdapat bukti dalam survei ini bahwa keberadaan program etika formal dan iklim etika positif terkait dengan standar perilaku etis yang lebih tinggi di tempat kerja. Budaya perusahaan. Organisasi memberikan tekanan yang kuat tapi halus pada karyawan individu. Manusia pada umumnya merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok. Mereka cenderung mengikuti cara melakukan sesuatu di sekitar, karena tidak melakukannya dapat menyebabkan konsekuensi pribadi yang tidak menyenangkan seperti pengucilan sosial, ketidaksukaan dari rekan kerja yang lebih senior, prospek promosi berkurang, dan tekanan lembut atau memang tidak begitu lembut untuk keluar baik dari rekan kerja maupun atasan. Sektor publik. Organisasi sektor publik jauh lebih bertanggung jawab daripada komersial. Organisasi layanan publik tidak memiliki pemegang saham, tapi mereka memiliki badan pengatur yang secara efektif. Misalnya, anggota dewan terpilih di otoritas lokal atau anggota dewan pengawas di otoritas kesehatan lokal. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini secara efektif, badan pengatur organisasi pelayanan publik membutuhkan pendekatan manajemen risiko yang efektif, pengawasan fungsi dan pengawasan audit internal. Oleh karena itu, organisasi semacam itu cenderung hierarki dengan banyak tingkat manajemen. Digerakkan oleh komite dengan akuntabilitas yang dipegang oleh berbagai komite yang dikelola oleh campuran eksekutif dan non-eksekutif. Etika di sektor publik. Sektor publik merupakan beberapa fitur yang membuat sangat berbeda dari organisasi komersial pada umumnya. Organisasi komersial dan yang akan mempengaruhi motivasi dan perilaku individu yang bekerja di dalamnya. Banyak badan sektor publik tidak memiliki tujuan yang jelas. Mereka memiliki lebih banyak tujuan-tujuan dan ambisi-ambisi yang digeneralisasikan, tetapi ini tidak harus dijabarkan dalam kerangka tujuan-tujuan yang jelas dan terukur. Banyak pegawai sektor publik adalah pembuat keputusan, misalnya pekerja sosial, penilai klaim manfaat, tugas polisi, sehingga efek dari proses mereka berdampak pada kehidupan sehari-hari orang lain. Seringkali dengan cara yang langsung. Karyawan di sektor publik menunjukkan tingkat motivasi intrinsik yang tinggi yang dikenal oleh para peneliti di bidang ini sebagai motivasi sektor publik. Itulah pembelajaran video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.